Disiapkan. Ya. Kita belajar, kita berdoa mulai. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini per hari ini harga emas itu harganya 1.527.000 nak ya. Oke. 1.527.000. Ini per gram. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui nisab harta? Maka 1.527.000 ini dikali berapa? Nah, dikali berapa gram? Berapa tadi nisabnya? 85 gram. Lihat catatannya ya. Nah, ini dikali 85. Maka hasilnya berapa? 129.795.000. Ini nisabnya. Nisab ya. Ini patokannya 85 gram emas. Ini nisab dikonversi dalam bentuk rupiah. Kalau kita berpatokan pada emas. Nah, kalau kita berpatokan pada perak, lihat sekarang harga perak itu tolong jangan ribut ya. Harga perak sekarang ternyata turun ya. Kalau di pertemuan lalu harga perak itu 16.700 per gram, sekarang sudah 16.500. Berarti 16.500 ini 16.500 dikali berapa gram nisabnya kalau perak? 595. Nah, hasilnya berapa? 817.500. Ini nisab. Ya, ini kalau ini berpatokan pada emas, kalau ini perak ya. Nah, gini. Nah, coba kita buat ilustrasi. Ya. Sebenarnya dalam hitungan apa? Untuk menghitung haul, itu kan dalam zakat itu ada dikenal haul dan ada dikenal nisab ya. Ini nisab. Nah, haul itu artinya 1 tahun lah ya, kepemilikan harta. Haul. Ya. Nah, itu mulai dihitung bukan berdasarkan hitungan Masehi kalau dalam dalam hitungan zakat itu ya, tapi kita berpatokan pada kalender Hijriyah. Jadi yang hafal di sini bulan Hijriyah? Hafal nggak bulan Hijriyah? Nah, itu. Nggak hafal ya. Ini penting. Nah, itu mulai dari Muharram, Safar, apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, apa lagi? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab,
Sya'ban, kemudian Ramadan, apa lagi? Syawal, apa lagi? Syawal, Zulkaidah ya, Zulkaidah, Zulhijjah. Oh, sepertinya tidak hafal ini. Data bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Ini yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan haul, nak ya. Ya. Nah, sekarang kita sudah tentukan, sudah kita ketahui berapa nisab kalau kita berpatokan pada emas dan berapa nisab kalau kita berpatokan pada perak. Nah, bagaimana menentukan zakat? Misalnya perdagangan. Contoh misalnya Anwar ya, Anwar misalnya buka bengkel, ya. Dia buka bengkel dengan modal misalnya 50 juta. 50 juta di bulan Muharram misalnya. Ya, 15 Muharram ya, dia mulai grand opening ya, dimulai membuka usaha bengkelnya lengkap dengan semua peralatan-peralatan yang dia jual. Nah, sampai di bulan Rajab dari 50 juta ini berkembang usahanya, barang di etalase senilai sudah 100 juta. Sementara uang yang ada di laci kasnya ya, di kasnya itu senilai 50 juta. Berarti dia sudah 150 juta ya. Ini di bulan Rajab. Dia sudah berkembang menghasilkan totalnya 150 juta di bulan Rajab. Nah, sekarang kita lihat apakah Anwar ini sudah mencapai nisab hartanya? Sudah sampai? Malah melebihi ya, melebihi. Nisabnya kan itu. Pertanyaannya, apakah Anwar ini sudah wajib bayar zakat? Wajib. Nah, yang bilang wajib apa alasannya? Karena sudah melebihi nisab, jadi wajib. Nah, yang bilang tidak wajib apa alasannya? Nisab sudah sampai, ini kan nisab. Nah, itu. Ingat, rumusnya dalam zakat itu ada nisab, ada haul. Walaupun dia sudah sampai nisab hartanya, tapi belum mencapai haul. Haul itu dalam kurun 1 tahun, nak ya. Ulang tahun usahanya. Ya, ulang tahunnya. Dia kan mulai grand opening itu tanggal 15 ya. Berarti haulnya itu tanggal 15 lagi bulan Muharram berikutnya. Ya. Kemudian di bulan Muharram berikutnya tanggal 15 bangkrut usahanya. Akhirnya Anwar cuma sisa uangnya itu misalnya tersisa 10 juta, anggaplah ya, karena bangkrut. Tiba waktu masa ulang tahun usahanya, Anwar sisa uang di kasnya dan dijumlah dengan barang yang dia jual itu sisa 10 juta. Apakah Anwar tetap wajib bayar zakat? Sudah sampai haul ya. Apakah Anwar wajib bayar zakat? Wajib? Kenapa? Nah, ingat. Saya jelaskan waktu yang lalu ya. Terserah kita, kalau kita berpatokan pada nisab emas, jelas Anwar tidak wajib bayar zakat karena tidak sampai nisab. Walaupun haul sudah sampai. Tapi kalau kita berpatokan pada nisab perak, maka Anwar wajib bayar zakat karena sudah mencapai nisab. Nisabnya kan 9.817.500 kan kalau berdasarkan perak. Nah, berarti Anwar tetap wajib bayar zakat walaupun dia pernah rugi dan sisa hartanya itu sisa 10 juta, tetap wajib bayar zakat kalau dia berpatokan pada
perak. Karena ada dua ulama berpendapat, Mak. Ada ulama yang berpendapat bahwa nisab bisa menggunakan nisab emas, bisa menggunakan nisab perak. Bisa menggunakan nisab perak. Jadi ulama yang menggunakan nisab perak itu adalah mereka beralasan supaya nilai manfaat dari zakat itu segera bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan atau mereka yang berhak menerima zakat. Karena kalau nisab emas kita jadikan patokan, itu menunggu harta itu harus banyak dulu ya, baru bisa dikeluarkan. Ya, gitu. Jadi paham ya? Kalau Anwar, seandainya Anwar mau berpatokan pada perak, maka Anwar tetap wajib bayar zakat. Nah, berapa kira-kira zakatnya kalau dari 10 juta ini? Kalau berpatokan pada perak ini, berapa? Nah, 10 juta ini, bagaimana caranya? 10 juta dikali 2,5%. Hasilnya berapa? Nah, atau bisa juga kalau mau yang tidak pakai koma-koma, 10 juta dibagi 40, sama di hasilnya.